Wow, akhirnya One Piece season kedua sudah meriliskan official trailernya yang berdurasi 3 menit, Pak. Anjir, 3 menit. Oke, boleh. Yang dimana seperti kalian tahu bahwa gue juga adalah seorang nakama, tapi jujur gue tuh adalah nakama versi era baru karena gue tuh baru habis nonton kematiannya Ace, Pak ya. Yang dimana itu merupakan sebuah bentuk kematian tokoh One Piece yang selevel dengan Jiraiya buat gua pribadi ya di Naruto series. Makanya ketika di One Piece live action, ekspektasi gua sangat tinggi bakal mengenai serial yang satu ini, Pak. Apalagi serial ini akan dikerjakan langsung oleh Eiichiro Oda yang merupakan pencipta One Piece itu sendiri di versi manga, bahkan juga di versi animasinya. Oke, jadi secara casting, secara plot cerita, secara kesinambungan itu akan semuanya diawasi oleh Eiichiro Oda Sensei yang satu ini, Pak ya. Dan sekarang pada video kali ini aku akan mereaction untuk trailernya One Piece season kedua yang dimana katanya akan ada berbagai macam kejutan baru. Apalagi ini trailer udah berdurasi 3 menit. 3 menit berarti di trailer ini ya mungkin saja kita akan menambahkan berbagai macam tokoh-tokoh baru yang siap akan hadir kepada One Piece live action season kedua yang satu ini, cuy. Oke, so tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction official One Piece season kedua trailer. Oke, sikat coy. Oh, What's a pirate? oke. Oh, Going Merry. Is someone who has adventures Ah, and dreams oh. never ever Hah? gives up. Oke. Oh, Chopper. Oh, sama bapaknya ya? Oke. We put together an amazing crew, made it to the Grand Line, Ah, and now we're one step closer to our dreams. oke. So let's celebrate! Woi. Oh. Oke, siap. Ah. Oke. Wow, anjir animasinya gokil sih. Dangerous place. Oh, dia latih juga. Oke. Ya sih, sebelum ke Alabasta ya. So you're captain of this troop? Wah, ini Nico Robin. Wah, anggota Baroque Works nih, udah datang semua nih. You will never find the One Piece. Wow, King of the pirates. Vivi cuy. Wah, Mr. Tree. Guys are different. They're crazy powerful. Ush. Bye bye, baby. Ah. Take on. Wow. Together. Beat down time, baby. Wah, Ucopnya udah mulai improv nih. Oke. Oh, bagi. Ah. Wah. So. Woo, Zoro cuy. Wush, Master of Sword. Good sword. Asik. Sometimes you end up somewhere Ah. and you meet people who stay. Semuanya anime akurat cuy. It's all about Ush. Wah, ini Baroque Works muncul semua nih. What are Ush. Chopper. Oke. This is the most fun I've ever had. Woo! Awesome! Wey! Mengenai One Piece yang kedua yang gua tangkap mengenai trailer yang terbaru ini adalah mereka berani menampilkan semua anggota Baroque Works yang ada, Pak ya. Karena ini mungkin buat kamu-kamu yang belum nonton anime, bahkan mungkin belum baca manganya, atau mungkin buat kamu-kamu yang ingin ikuti One Piece tapi kepanjangan ya, karena seperti kalian tahu ya bahwa di animenya aja itu ribuan episode. Dan Eiichiro Oda Sensei udah pernah mengatakan bahwa One Piece yang kita tonton selama puluhan tahun ini masih season pertama dan akan lanjut ke season keduanya. Karena sekarang untuk Eiichiro Oda lagi istirahat ya, Pak ya, karena dia lagi sakit. Jadi well,
kita tunggu aja bagaimana bentuk sequel lanjutan mengenai anime One Piece berikutnya, oke? Tapi sekarang aku pengen bahas mengenai apa sih itu Baroque Works di versi anime bahkan di versi manganya. Jadi intinya adalah Baroque Works ini merupakan kelompok kriminal rahasia yang dimana mereka itu ada jaringan pembunuh dan juga agen rahasia yang dimana tujuan utama mereka adalah untuk menggulingkan kerajaan Alabasta, yang dimana kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Mr. Zero. Nah, by the way, Mr. Zero ini adalah si Crocodile itu sendiri, yang dimana penamakannya sempat hadir ke One Piece pertama ketika pembunuhannya si Raja Bajak Laut Goldie Roger di bagian flashbacknya, Pak. Seperti itu, makanya sepertinya Crocodile akan muncul juga sebagai villain di season kedua One Piece yang satu ini ya. Dan bukan cuma anggota Baroque Works aja, tetapi juga akan ada penamakan musuh lain dari Angkatan Marinir, which is itu adalah si Smoker, Pak. Akhirnya Smoker udah tampil kepada One Piece season kedua yang satu ini, yang dimana Smoker ini merupakan villain paling gokil di One Piece. Bahkan penampakannya, bahkan jubahnya, bahkan suaranya aja udah bikin gua merinding, karena dari pihak Netflix sudah pernah mengucapkan mengenai penamakan si Smoker yang sangat anime akurat, dan aktornya cocok, men. Jujur itu luar biasa, men, luar biasa. Itu ada Smoker yang gua kenal di versi animenya. Dan kita tunggu saja bagaimanakah hasil untuk versi live action yang satu ini, karena gini coy, yang namanya sebuah adaptasi itu pasti akan ada beberapa perubahan yang dimana nggak akan ada di versi animenya, bahkan di versi manganya. Kalau gue sih nggak masalah, asalkan hal itu bisa dijelaskan dan juga lebih ada sebuah bentuk development karakter yang jauh lebih jelas seperti itu, oke? Tapi ya sekali lagi ya, yang gue tunggu di One Piece ini adalah bagaimana choppernya, bagaimana bentuk development karakternya, dan juga gue mendapatkan ada penamakan Dr. Hiriluk yang merupakan dokter gadungan di One Piece, sekaligus dia adalah ayah bagi si Chopper ini, Pak ya. Dan juga tadi aku juga lihat sekilas ada si Dr. Kureha yang merupakan dokter legendaris di One Piece, dan dia adalah sosok ibu bagi Tony Chopper ini, Pak. Seperti itu, makanya sepertinya dalam segi bentuk karakternya, bahkan developernya, serta semua tokoh-tokoh kecil yang udah hadir di versi animenya, sekarang semuanya akan dimunculkan dengan jelas ke versi live action untuk memperluas dunia One Piece yang satu ini. Jadi dalam segi bentuk setting tempatnya, bahkan suasananya, bahkan vibe-nya, itu sepertinya akan lebih dimiripkan kepada versi anime bahkan manganya, Pak. Karena gini, gua sangat percaya kalau One Piece yang kedua ini akan jauh lebih bombastis. Karena apa? Di scene pertamanya aja mereka berhasil menciptakan pertarungan semua antar karakter yang sangat signifikan. Bahkan meskipun gua tahu bagaimana alurnya, tapi di versi live action ini jelas memberikan sebuah bentuk vibe yang sama tapi agak berbeda. Contoh ketika pertarungan Luffy lawan Arlong di ending aja, dalam segi bentuk tempat, latarnya, bahkan segi fightingnya itu lebih brutal, men. Bahkan ketika Luffy menghantam Arlong ke sebuah kuil itu aja, itu sesuai juga kepada versi animenya, Pak, dan gak diubah. Jadi sebagai project live action ini sangat sesuai kepada versi animenya. Karena apa? Karena project ini diawasi langsung oleh Eiichiro Oda, supaya dalam segi project ini untuk serial Netflix yang nggak macem-macem, Pak. Seperti itu. Jadi ya gue juga mendukung sih kalau misalkan ada sebuah project adaptasi, tapi hal itu akan diawasi langsung oleh kreatornya sendiri. Dan juga untuk Vivi ya, meskipun ada banyak para fans yang protes kepada Vivi kok dibuat kulit hitam segala macam, ya gue sih nggak masalah ya. Karena pas gue ketika lihat Vivi di sini ya, jujur itu lebih real, men. Karena apa? Karena dia tinggal di sebuah perbatasan Mesir, men. Itu Mesir kan panas kan ya, dan semua orang sana itu kan pasti kan udah berkulit sawo mateng, kulit hitam. Jadi ya wajar, men, wajar. Makanya ketika gue melihat Vivi beraksi di One Piece ini ya, jujur gue makin sangat penasaran sih bagaimana bentuk adegan seperti apa. Bahkan untuk aktrisnya lumayan cantik loh. Cantik loh, Pak. Pas gue lihat lagi seperti apa portofolionya, bahkan aktingnya dia di berbagai macam project juga lumayan sih. Makanya gue pengen tahu bagaimana penampakan Vivi ketika dia akan bertarung melawan para kru topi jerami di scene kedua yang satu ini. Apalagi dia juga merupakan anggota bagi Baroque Works loh, oke? Jadi sepanjang One Piece kedua ini kita bisa melihat bagaimana para anggota topi kru jerami
akan melawan semua para anggota pembunuh Baroque Works. Oke lah ya. Tapi sih lagi-lagi ya, yang paling gua tunggu adalah si Chopper sama si Crocodile. Karena Crocodile di versi One Piece ini kita belum tahu bagaimana bentuk wujud penuhnya, Pak. Oke, jadi ya mungkin akan muncul di sini. Jadi ya kalau ada Baroque Works pasti akan ada Crocodile gitu. Mantap cuy ya. Gokil sih, gila. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai One Piece season kedua trailer yang satu ini? Apakah kepanjangan atau justru malah terlalu banyak spoiler nih? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!